Review ke-6 yaitu karakteristik dari berbagai jenis-jenis penelitian. Adapun penelitian deskriptif dibuat segala dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status dan gejala yang ada. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu memberikan gambaran terkait suatu kejadian. Kedua, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap suatu fenomena. Penelitian ini juga menerangkan hubungan, menguji fenomena, membuat prediksi, mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik wawancara. Adapun penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengetahui di mana seseorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Adapun karakteristiknya yaitu A. Fokus pada pencarian makna dan pemahaman. Yang B. Yaitu penelitian ini merupakan instrumen utama. Yang C. Menggunakan proses induktif dalam analisis data. Yang D. Itu hasil penelitian. Adapun penelitian sejarah atau historis merupakan proses pengalaman, pemahaman dokumen atau sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau. Yang adapun karakteristiknya, yang pertama, metode sejarah banyak menggantungkan diri pada pengamatan orang lain di masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer daripada data sekunder. Bobot data mesti dikritik baik dari sistem internal maupun sistem eksternal. Yang ketiga, metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua. Yang keempat, sumber data harus dinyatakan secara definitif. Definitif tersebut meliputi nama pengarang, tempat, dan waktu. Adapun pada penelitian eksperimen, sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab dan akibat. Adapun karakteristiknya, yang satu, memanipulasi atau merubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kedua, mengontrol variabel yaitu mengendalikan kondisi-kondisi peneliti ketika berlangsungnya manipulasi. Yang ketiga, melakukan observasi yaitu mengukur dan mengamati hasil manipulasi. Adapun yang keempat itu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan subjek. Adapun penelitian dan pengembangan R&D, yang mana R&D adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. R&D adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Adapun karakteristiknya, yang pertama, dihasilkan sebuah produk untuk digunakan. Yang kedua, produk digunakan di lapangan atau dalam praktek pendidikan. Yang ketiga, selama penelitian berlangsung, produk selalu divalidasi. Adapun penelitian survei, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang paling sering dijumpai di masyarakat. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu data survei dapat dikumpulkan dari sebagian ataupun dari seluruh populasi. Yang kedua, penelitian survei ditunjukkan untuk suatu hal yang sifatnya nyata. Yang ketiga, penelitian survei dapat ditunjukkan untuk kepentingan dan sifatnya terbatas. Yang keempat, digunakan untuk sesuatu yang sifatnya insidental. Yang kelima, penelitian survei juga dikenal dengan penelitian cross seksional. Adapun penelitian pustaka ini merupakan sebuah jenis penelitian kualitatif. Dengan cara ini tidak terjun ke lapangan secara langsung, melainkan berdasarkan dari berbagai sumber literatur yang ada. Adapun karakteristik penelitian pustaka, yaitu peneliti ini mencari secara langsung teks atau data dan tidak meneliti secara langsung dari lapangan. Data pustaka berupa sumber sekunder, kondisi data pustaka statis alias tidak berubah. Nah, pada penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis terhadap sampel yang data yang diperoleh melalui kuesioner, jajak pendapat, dan tes. Adapun karakteristiknya, yang itu pertama, menggunakan pola pikir deduktif. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik yang menghindari hal-hal yang berdiktif subjektif. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan.
Dan yang keempat itu kecenderungan menganalisis. Selanjutnya itu rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Nah, adapun pada penelitian kualitatif, desain penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada metode yang digunakan. Seperti pengamatan partisipan, wawancara yang mendalam. Contohnya, FGD adalah semua contoh metodologi yang dapat dipertimbangkan selama desain penelitian kualitatif. Nah, adapun pada penelitian kuantitatif, desain yang berkaitan dengan desain proyek yang penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan desainnya bervariasi tergantung pada metode yang digunakan yang bisa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online, dan lain sebagainya. Contohnya, kuantitatif cenderung mendukung pertanyaan tertutup, memberi responden satu set daftar jawaban. Mereka biasanya tidak akan memberikan tanggapan terbuka yang panjang. Adapun pada penelitian deskriptif, dalam desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus dalam studi penelitian mereka. Adapun metode desain berbasis landasan teori yang dibuat menganalisis dan menyajikan data yang dikumpulkan. Contohnya, memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana suatu penelitian dilakukan. Desain deskriptif membantu orang lain lebih memahami kebutuhan akan penelitian. Selanjutnya itu pada penelitian R&D. Tujuan dari penggunaan produk, siapa yang penggunaan dari produk tersebut, dan deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunaannya. Pada penelitian eksperimen, desain penelitian eksperimen menyatakan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain kausal di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, peneliti dapat meminta partisipan mengubah tindakan dan mempelajari bagaimana orang-orang di sekitar mereka beraksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi sosial. Adapun pendekatan untuk penyelidikan yang menggabungkan kedua bentuk kualitatif dan kuantitatif melibatkan asumsi filosofi, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran kedua pendekatan dalam studi sehingga kekuatan keseluruhan dari penelitian ini adalah lebih besar daripada salah satu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Poin yang ketiga yaitu populasi dan responden penelitian dengan contoh. Nah, populasi subjek penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam atau dari suatu penelitian. Setiap subjek penelitian otomatis menjadi anggota populasi subjek penelitian. Adapun populasi responden penelitian merupakan keseluruhan responden penelitian dalam atau dari sesuatu penelitian. Setiap responden penelitian otomatis menjadi anggota populasi responden penelitian. Adapun contohnya itu mengetes hasil belajar siswa kelas pertama sampai kelas akhir sesuatu jenjang pendidikan SD, SMP, SMA lewat UNAS atau UAN. Adapun responden penelitian yang mana responden penelitian adalah seseorang karena lazimnya berupa orang atau yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan. Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain. Adapun menurut ahli Kerlinger mengartikan responden penelitian adalah responden atau subjek yang beri respon atau perlakuan yang diberikan peneliti kepada sampel. Adapun karakteristik responden penelitian adalah subjek penelitian yang akan berperilakuan penelitian atau yang dilakukan riset atau yang dilakukan eksperimen, tergantung jenis atau metodologi penelitian yang akan dilakukan. Adapun syarat dari responden penelitian yaitu ada dua, itu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Contoh responden penelitian. Yang pertama itu responden penelitian tentang konsumsi rokok. Kedua, responden penelitian tentang perusahaan jasa telekomunikasi.
Yang tiga, responden penelitian tentang perilaku seksual pada anak SD. Yang keempat itu responden penelitian tentang tingkat pendidikan. Poin selanjutnya itu teknik pengambilan sampel dengan contoh. Adapun teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dari hasil penelitian dan kemudian dikenakan pada populasi. Pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling, suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Contohnya, jika objek penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan tinggi A, maka dibutuhkan suatu daftar nama mahasiswa dari perguruan tinggi beserta karakteristik yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Dari karakteristik yang dibutuhkan bisa berupa jenis kelamin, umur, tinggi badan, NIM, berat badan, nilai semester, alamat, dan lain sebagainya. Digunakan untuk kasus di mana karakter yang menjadi pembeda dalam populasi bukan hal yang sangat penting dalam analisis, di mana perbedaan tersebut ada dan umum terjadi pada populasi manapun. Adapun pengambilan sampel acak atau sistematis ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Contohnya, misalnya, setiap unsur populasi yang ke-6 yang bisa dijadikan sampel. Dalam suatu populasi terdapat 5.000 rumah, sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian, interval di antara sampel ke-1, ke-2, dan ke-seterusnya adalah 25. Untuk prosedur pengambilan sampel ini yaitu susun sampling frame, tetapkan jumlah sampel yang ingin diambil, tentukan K atau kelas interval, kemudian tentukan angka atau nomor awal. Selanjutnya mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih, dan pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya. Adapun pengambilan sampel acak berstrata, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional. Prosedur pemilihan sampel ini yaitu siapkan sampling frame. Bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki. Selanjutnya, tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum. Kemudian pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Contohnya, misalnya perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Penelitian ini ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi, penelitian mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian, peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria yang memberikan penelitian sampai 100 orang yang representatif. Nah, adapun pengambilan sampel acak berdasarkan area adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau kluster. Teknik sampling ini digunakan untuk penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah instansi bila objek akan diteliti sangat luas. Contohnya, dalam suatu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Beda jenis, kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-bedaan yang lainnya. Nah, adapun area sampling atau sampel wilayah bertingkat adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Contohnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Selanjutnya yaitu variabel dan data penelitian dengan contohnya. Pengertian data.
bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan terkait penelitian, baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang menunjukkan fakta. Berdasarkan SK Menteri P dan K nomor 0259/U/9977 tanggal 11 Juni 1977, data merupakan segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Menurut Purwanto, bahwa data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek, dan data-data tersebut menerangkan objek-objek dalam variabel tertentu. Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Data penelitian digolongkan menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Adapun klasifikasi data terbagi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kegunaan data, misalnya penelitian kualitatif maupun kuantitatif, digunakan maupun fungsi data didasarkan pada sumber dan jenis data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, sumber dan jenis data meliputi kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Adapun macam-macam data, berdasarkan jenis variabelnya terdiri dari data diskrit dan data kontinum. Berdasarkan proses perhitungan kuantitatif, terdiri dari nominal, data ordinal, data interval, dan data ratio. Berdasarkan sifat data yang dapat dihitung atau tidak dikategorikan dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun pengertian variabel, menurut Sutrisno Hadi, variabel sebagai gejala yang bervariasi dan menyatakan variabel sebagai objek penelitian yang bervariasi. Menurut Kerlinger, variabel merupakan konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lainnya. Macam-macam variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, dan variabel kontrol. Kegunaan dari variabel yaitu sebagai kegunaan atau fungsi variabel dalam penelitian mengikuti pada jenis variabel yang digunakan dalam penelitian itu sendiri, sesuai penjabaran macam dan jenis variabelnya. Selanjutnya itu jenis dan sumber data. Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana, data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran atau suatu keadaan. Manfaat data itu sebagai dasar membuat keputusan, sebagai dasar perencanaan, sebagai acuan implementasi suatu kegiatan, dan sebagai bahan evaluasi. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya itu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang lain. Contohnya, data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, dan data hasil survei. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Contohnya, data sensus penduduk oleh BPS, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, data Stratop di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Jenis data berdasarkan sifatnya itu data kualitatif dan data kuantitatif. Contoh data kualitatif yaitu kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di rumah sakit, kualitas pelayanan di hotel, dan lainnya. Contoh data kuantitatif yaitu umur Rudi 20 tahun, tinggi badan rata-rata di kelas adalah 172 cm, suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat. Nah, adapun jenis-jenis data dan contoh itu, yang jenis data berdasarkan sumbernya itu internal dan eksternal. Contoh data internal yaitu kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan
jumlah karyawan di perusahaan, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Contoh eksternal, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, dan jumlah siswa di sekolah lain. Adapun metode pengumpulan data itu bisa dengan wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya itu pengertian fungsi instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Yang pertama itu pengertian instrumen. Instrumen penelitian adalah serangkaian alat pengukur yang berbentuk kuesioner atau skala yang dibuat dan dirancang dalam mendapatkan data-data dengan topik yang menarik dari subjek sebuah penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Pengertian instrumen menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Suharsimi Arikunto, yang mana instrumen penelitian adalah sebagai alat bantu yang dipilih serta dipakai oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan akan dipermudah olehnya. Adapun menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dengan variabel penelitian yang berkarakter dan objektif. Adapun bentuk-bentuk instrumen penelitian yaitu kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, eksperimen atau percobaan. Adapun contoh observasi yaitu mencari data informasi mengenai sejarah suatu peristiwa di masa lalu, landasan hukum, dan peraturan yang pernah berlaku. Contoh kuesioner yaitu kuesioner tertutup adalah jenis kuesioner yang pilih jawaban telah disediakan oleh peneliti. Contohnya, pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda. Adapun contoh pada wawancara yaitu bagaimana pendapat saudara tentang aksesibilitas menuju objek wisata pantai ini. Contoh yang kedua wawancara itu bagaimana pendapat saudara tentang kondisi kebersihan dan objek wisata ini. Contoh dokumentasi yaitu catatan harian, biografi, peraturan, cerita sejarah, dan lainnya. Misalnya gambarannya itu foto, sketsa, karya itu monumental atau karya seni, misalnya patung, film, dan lain sebagainya. Adapun fungsi instrumen penelitian yaitu pertama, alat untuk merekam, mencatat informasi dari responden. Yang kedua itu sebagai acuan peneliti dalam mendapatkan data penelitian. Yang ketiga itu sebagai alat untuk mengorganisasi proses interview. Yang keempat itu sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja anggota penelitian. Review 6 yang terakhir ini yaitu tentang kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian atau instrumen untuk tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Nah, instrumen tes dapat diserentetan pertanyaan, lembaran kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan. Macam-macam tes yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes inteligasi, tes minat, dan tes prestasi. Adapun observasi adalah sebuah penelitian yang diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi, observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan pengecapan. Ada contohnya, observasi yang dilakukan di sebuah sekolah. Objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan ditali. Adapun wawancara, suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yang dinamakan wawancara. Tes ini sangat tepat dilakukan oleh peneliti yang ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan berbagai kejadian seperti ketika seorang guru sekolah dasar ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja salah satu seorang guru di sekolah tertentu. Adapun angket bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang akan ia alami dan ia ketahui.
Bentuknya itu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, checklist, dan skala bertingkat. Adapun dokumentasi, bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan yang pernah berlaku. Dan dokumentasi sebagai subjek penelitian dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harus, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak.